Pernahkah Anda berpikir apa sih syarat paling penting untuk bisa masuk ke dalam kerajaan surga? Ternyata ada satu ajaran dari Yesus Kristus yang, wow, tajam banget dan seringkali kita salah mengerti. Hari ini kita akan kupas tuntas ajarannya untuk menjadi seperti anak kecil. Apa sih maksudnya? Oke, kita langsung saja masuk ke ayat intinya. Coba kita resapi kalimat ini. Sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Wow, perhatikan ya, ini bukan sekedar saran atau nasihat baik. Ini sebuah syarat mutlak, sebuah ultimatum, dan datangnya langsung dari Yesus sendiri. Lihat bagian akhirnya, kamu tidak akan masuk. Tegas banget kan? Yesus nggak bilang, oh kamu nggak akan jadi yang terhebat, atau posisi kamu nggak akan tinggi. Bukan. Dia bilang kamu nggak akan masuk. Titik. Jadi ini bukan lagi soal tingkatan rohani teman-teman. Ini soal syarat paling dasar, soal keselamatan itu sendiri. Nah, biar lebih terstruktur, ini kira-kira yang akan kita bahas. Kita mulai dari peringatan kerasnya, lalu kita lihat beda pola pikir duniawi dan kerajaan. Apa itu bertobat yang sesungguhnya? Kita bedah 4 kualitas anak kecil itu, apa hubungannya sama pemuridan, dan terakhir kita akan ada beberapa pertanyaan refleksi diri. Siap ya? Oke, kita masuk ke bagian pertama, peringatan keras. Ini penting banget untuk kita tanamkan di awal. Anggap aja ini fondasinya. Sekali lagi ya, ini tuh bukan saran, tapi syarat, sebuah kondisi. Kalau kita nggak melewati gerbang ini, ya kita nggak bisa masuk lebih dalam lagi ke ajaran-ajarannya yang lain. Nah, yang menarik, semua ajaran ini tuh nggak muncul tiba-tiba. Ada pemicunya. Semuanya berawal dari sebuah pertanyaan spesifik dari para murid. Dan dari pertanyaan ini, kelihatan banget kalau pola pikir mereka itu, jujur aja ya, masih keliru banget. Dan inilah pertanyaan mereka. Siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Coba deh perhatikan fokusnya. Terbesar, posisi, kehormatan. Kedengeran familiar kan? Ini kan pola pikir duniawi banget. Mereka masih mikirin soal status, soal jabatan, soal siapa yang paling punya kuasa. Ya kan? Kalau di dunia ini, yang hebat itu ya yang punya posisi, yang dihormati, yang punya otoritas. Tapi, Yesus datang dan membalikkan semua itu 180 derajat. Dan jawabannya itu bukan teori yang rumit. Enggak. Dia cuma panggil seorang anak kecil, terus dia taruh anak itu di tengah-tengah mereka. Bayangin deh kontrasnya, bener-bener menampar kan? Oke, sekarang kita masuk ke kata kunci yang penting banget, bertobat. Nah, seringkali kita mikir bertobat itu ya berhenti berbuat dosa, berhenti melakukan kebiasaan buruk. Tapi di konteks ini maknanya jauh lebih dalam dari itu. Kalau kita lihat kata aslinya dalam bahasa Yunani, kata yang dipakai itu metanoia. Ini artinya bukan cuma, maaf saya salah. Metanoia itu artinya perubahan yang fundamental. Perubahan total di pikiran kita, di arah hidup kita, dan di hati kita. Benar-benar putar balik. Jadi bertobat dari apa sih? Yesus nggak cuma ngomongin dosa yang kelihatan. Dia ngomongin 3 hal yang lebih subtil. Pertama, bertobat dari kesombongan rohani. Bayangin, para murid ini udah lama ikut Yesus, tapi hatinya masih bersaing. Kedua, bertobat dari mentalitas duniawi. Itu loh, keinginan untuk diakui, pengen jadi orang penting. Dan yang ketiga, ini yang paling bahaya, bertobat dari kepercayaan diri rohani. Merasa bisa karena kekuatan sendiri, bukan karena anugerah Tuhan. Oke, setelah tahu harus bertobat dari apa, sekarang kita lihat perintah positifnya. Menjadi seperti anak kecil. Penting untuk dicatat ya, Yesus itu nggak memuji sifat kekanak-kanakan yang manja atau egois. Bukan itu. Tapi, ada kualitas-kualitas spesifik dari seorang anak yang justru sangat kuat secara rohani. Oke, jadi apa aja sih kualitasnya? Ada 4 yang utama. Pertama, tentu saja kerendahan hati. Coba deh, perhatikan anak kecil itu nggak peduli sama gelar, jabatan, atau siapa yang paling dihormati. Mereka polos aja. Dan hati yang seperti inilah yang jadi pintu masuk bagi Roh Kudus untuk bekerja. Kedua, ketergantungan total. Anak kecil itu nggak bisa bertahan hidup sendiri kan? Nah, kita juga harus punya kesadaran seperti itu sama Tuhan. Bergantung sepenuhnya sama anugerahnya, tuntunannya, firman bukan sama strategi dan kekuatan kita sendiri. Ketiga,
Iman yang sederhana. Anak kecil itu kalau percaya, ya percaya aja. Tulus. Nggak pakai sinisme atau keraguan yang sering menjangkiti kita orang dewasa. Iman yang polos seperti inilah yang justru membuka pintu bagi mujizat. Dan yang terakhir, keempat, hati yang bisa diajar. Anak kecil itu cepat belajar, cepat berubah, dan mau dikoreksi. Inilah esensi dari pemuridan sejati. Nah, disinilah semuanya nyambung. Keempat, kualitas tadi itu bukan sekedar sifat yang bagus untuk dimiliki. Ini adalah kunci dari pemuridan sejati. Tanpa hati seperti anak kecil, proses pemuridan itu ya nggak akan pernah benar-benar terjadi. Nggak peduli seberapa banyak pengetahuan Alkitab yang kita punya. Karena ini dia poinnya, teman-teman. Pemuridan itu bukan cuma transfer pengetahuan dari kepala ke kepala. Ini soal transformasi hati. Tanpa hati seperti anak kecil, seseorang bisa aja loh kelihatannya super rohani, aktif pelayanan, hafal banyak ayat, tapi hatinya nggak berubah. Secara rohani dia stagnan, nggak bertumbuh sama sekali. Oke, setelah kita memahami konsepnya, sekarang bagian yang paling menantang sekaligus paling penting. Mari kita bawa semua ini ke dalam diri kita masing-masing. Ini waktunya untuk refleksi yang jujur di hadapan Tuhan. Pertanyaan pertama, untuk saya dan untuk Anda. Apakah saya masih cepat bertobat? Coba deh ingat-ingat, terakhir kali Anda ditegur atau sadar melakukan kesalahan, apa respons pertama Anda? Langsung bertahan, cari alasan, atau hati yang hancur dan pertobatan yang tulus? Lalu yang kedua, apakah saya masih bisa diajar dan dikoreksi? Seberapa terbuka hati kita sama masukan dari orang lain? Atau jangan-jangan kita sudah merasa paling tahu, paling benar, dan anti kritik? Pertanyaan ketiga, apakah saya benar-benar bergantung pada Tuhan atau pada kekuatan saya sendiri? Coba kita jujur lihat keseharian kita. Dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam pelayanan, siapa atau apa yang jadi andalan utama kita? Tuhan atau kehebatan dan pengalaman kita sendiri? Selanjutnya soal iman. Apakah saya masih punya iman yang sederhana? Atau iman kita sudah mulai rumit, sudah terkikis sama sinisme, kekecewaan, dan terlalu banyak analisis? Masih bisakah kita percaya dengan tulus seperti anak kecil? Dan yang terakhir, soal pelayanan. Apakah saya masih rendah hati dalam melayani orang lain? Coba deh kita periksa motivasi hati kita. Apakah kita melayani murni untuk Tuhan dan sesama? Atau masih ada agenda tersembunyi? Masih ada keinginan untuk dapat pujian atau pengakuan? Semua pertanyaan tadi pada akhirnya bermuara ke satu pertanyaan pamungkas ini. Mungkin setelah merenung, kita sadar, wah, hati saya udah nggak seperti anak kecil lagi. Mungkin hati kita sudah mengeras. Kalau begitu, perintah Yesus cuma satu dan sangat jelas, berbaliklah. Jadi pertanyaannya bukan lagi, perlukah saya berubah, tapi masih bisakah hati Anda diubah?